Mungkin ada dua hal yang bisa ngebuat lu baca ini terus. Pertama dari komedinya. Kalau lu emang udah suka sama komedi di Aho Girl, gua rasa sih lu akan enjoy baca manga ini. Kedua, kalau lu suka sama drama-drama yang terlahir dari hubungan poligami, gua rasa sih lu akan tertarik sama manga ini. Kalau lu nggak suka sama kedua hal itu, mungkin lu nggak akan suka sama cerita ini. Cerita dimulai dari Naoya yang belum lama ini baru aja jadian sama teman masa kecilnya, Saki. Naoya udah dari lama suka sama Saki, tapi baru sekarang dia bisa pacaran. Makanya Naoya seneng banget. Pas pulang sekolah, tiba-tiba Naoya didatangi sama seorang perempuan. Dan perempuan itu langsung bilang kalau dia suka sama Naoya. Dia bernama Nagisa. Selama 3 bulan, Nagisa mempersiapkan dirinya untuk nyatain cintanya ke Naoya, sampai dia ngebuatin makanan juga. Naoya bilang kalau Nagisa sangat menarik perhatiannya. Tapi dia nggak bisa pacaran sama Nagisa, karena Naoya udah punya pacar. Nagisa belum menyerah, dia bilang dia akan datang lagi kapan-kapan buat nembak Naoya. Naoya mikir banyak terus bilang ke Nagisa kalau dia mau jadi pacar Nagisa, tapi dia juga nggak mau putus sama pacarnya. Jadi Naoya nyaranin untuk macarin dua-duanya dengan seizin mereka berdua. Nagisa awalnya bingung, tapi dia pun setuju sama ide itu. Nah itu chapter 1 dari manga Kanojo mo Kanojo atau Girlfriend Girlfriend. Manga ini udah ada animenya, jadi gua rasa udah banyak yang tahu juga. Dan pas gue buat video ini, season 2-nya juga udah diumumin. Tapi yang mau gue bahas sekarang itu dari manganya aja, karena manganya udah tamat. Jadi gue akan review sekalian ngasih tahu ini ceritanya ke depannya gimana dari manga Kanojo mo Kanojo, dari chapter 1 sampai tamat. Sebelumnya gue mau ngasih tahu lagi ini ceritanya tentang apa. Jadi ini cerita harem drama komedi. Dramanya itu datang dari sisi haremnya itu sendiri. Kalau misal di cerita harem lain terasa sangat cepet buat si protagonis dapet cewek baru. Tapi di sini nggak gitu. Jadi misalnya, ngelanjutin dari chapter 1. Tentu aja si Saki nggak langsung nerima Naoya untuk pacaran sama Nagisa. Ya walaupun akhir-akhirnya si Nagisa sama Naoya pacaran, tapi ada dramanya dulu. Gimana prosesnya si Saki bisa nerima hal itu. Dan bener-bener sampai pertengahan cerita yang pacaran sama Naoya itu cuma si Saki sama Nagisa aja. Kalau karakter utama ceweknya sih ada 4. Ada si Saki, ada Nagisa, ada Shino, terus ada Mirika. Apakah semua karakter cewek itu suka sama Naoya? Iya tentu aja, nggak usah ditanyain lagi itu mah. Nah tapi permasalahan utama yang ada di cerita ini adalah Mirika suka sama Naoya dan dia mau jadi pacarnya Naoya. Tapi Mirika cuma mau dia sendiri aja yang jadi pacarnya Naoya. Iya emang normal begitu sih. Nah sedangkan si Naoya dari awal cerita bener-bener sukanya sama Nagisa dan Saki aja. Jadi plot utama ceritanya itu gimana Mirika yang mau ngerebut Naoya untuk dirinya sendiri. Selama cerita berkembang, si Naoya juga lama-lama ngeliat hal-hal yang menarik dari diri Mirika. Dan itu ngebuat si Naoya dikit-dikit jadi suka sama Mirika. Tapi rasa cinta Naoya ke Saki dan Nagisa juga nggak akan pernah hilang. Jadi sepanjang cerita banyak aksi-aksi Mirika yang mau ngerebut Naoya tapi selalu gagal. Tapi apa sampai tamat si Mirika juga gagal terus? Nah, gue akan ngomongin bagian endingnya nanti di akhir-akhir video karena mengandung spoiler. Sekarang gue mau ngomongin Shino dulu. Dia ini siapa sih sebenarnya? Jadi Shino itu temannya Saki, yang ternyata dia juga memendam perasaan suka kepada Naoya. Tapi karena dia ngelihat Saki dan Naoya pacaran, jadi dia pendam terus perasaan itu. Tapi makin lama si Shino ini jadi mikir, kalau misalnya si Naoya bisa ngeduain Saki dan Nagisa, apa mungkin si Naoya bisa nambah 1 orang lagi? Jadi karakter Shino itu tipe-tipe karakter yang awalnya mau ngebuat si Naoya untuk berhenti ngeduain temennya. Karena si Shino peduli sama temennya, si Saki. Tapi ya akhir-akhirnya dia juga nggak bisa nahan hasrat sukanya dia ke Naoya. Kalau gue bilang ini cerita harem yang semi-realistis. Awalnya sih emang kelihatan absurd. Tapi permasalahan-permasalahan di cerita ini tuh ngomongin apa ceweknya bakal bahagia kalau ngelihat cowoknya punya pacar banyak bener. Apa cowoknya bisa ngebahagiain semua ceweknya itu? Gimana tanggapan keluarga mereka? Dan lain-lainnya. Kalau gue bilang sih, manga Kanojo mo Kanojo ini kayak versi remaja dari manga Harekon. Mungkin yang gue lumayan suka dari manga ini itu, jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan sama Naoya untuk bisa suka sama orang lain lagi. Karena kalau Naoyanya nggak suka, ya anggota haremnya nggak nambah-nambah. Dan sampai akhir-akhir cerita juga si Naoya sukanya sama Nagisa dan Saki aja. Tapi ya tetap sih makin lama dia juga jadi suka sama Mirika dan Shino. Terus ngomongin komedinya, jadi autornya ini yang buat Aho Girl. Kalau kalian pernah baca atau nonton Aho Girl, gua rasa sih kalian bakal suka sama komedi di manga ini. Tapi tetap komedi itu subjektif.
Jadi yang bisa nilai suatu hal lucu apa enggak ya diri kalian sendiri. Kalau dari pengalaman gue baca, gue sih kurang suka ya sama komedinya. Kadang candaannya terlalu maksain banget buat ngelucu. Pas lagi lucu, emang sih kerasanya lucu banget. Tapi ya balik lagi ke yang gue bilang tadi, apa yang dianggap lucu sama setiap orang beda-beda. Jadi mungkin ini buat kalian lucu banget. Mungkin yang ngebuat gue nggak terlalu ngerasa lucu karena formula jokesnya gitu-gitu aja. Jadi makin lama jadi bosen sama candaan-candaannya. Jadi makanya buat gue banyak momen yang kerasa garing banget. Gimana dengan karakter-karakternya? Kalau karakter protagonisnya banyak ngelakuin hal-hal yang nggak normal lah. Mungkin bawaan dari Aho Girl kali ya. Dengan kombinasi ini cerita harem yang semi-realistis, ditambah sama karakternya yang ngelakuin hal-hal yang nggak normal, malah ngebuat karakternya jadi aneh. Gua sih nggak terlalu suka sama karakter protagonisnya, si Naoya. Di cerita harem yang semi-realistis kayak gini, mau nggak mau si Naoya jadi kelihatan agak serius. Tapi aksi-aksi dia kayak lagi mau ngelawak. Jadi ya secara keseluruhan gue ngerasa aneh aja sama karakternya. Gue ngerasa dia nggak jelas. Tapi yang gue salutnya karakternya konsisten. Sampai tamat karakternya gitu-gitu aja. Yang berubah di akhir cuma perasaan sukanya dia sama Mirika aja. Terus dari karakter-karakter ceweknya. Kalau gue bilang yang nentuin cerita harem itu bagus atau menarik apa enggak, itu dari karakter-karakter ceweknya. Kalau mereka semua menarik-menarik dan unik-unik, pasti keseluruhan ceritanya juga menarik. Tapi di manga ini karakter-karakter ceweknya biasa aja. Mungkin si Mirika doang yang kelihatan menonjol. Sebenarnya semua karakternya diperdalam sih. Semuanya dikasih background story-nya. Terus dikasih lihat perkembangan karakternya. Apa yang mereka mau, apa tujuan hidup mereka, semuanya dikasih lihat. Tapi yang bikin gua ngerasa karakter mereka biasa aja itu karena sifat dasar mereka nggak ada yang unik-unik banget. Gua nggak mau bilang klise juga sih. Tapi sifat-sifat mereka nggak kelihatan, serunya di mana. Terus kalau gua ditanya apakah keseluruhan ceritanya bakal tetap seru apa enggak, mungkin ada dua hal yang bisa ngebuat lu baca ini terus. Pertama dari komedinya. Kalau lu emang udah suka sama komedi di Aho Girl, gua rasa sih lu akan enjoy baca manga ini. Kedua, kalau lu suka sama drama-drama yang terlahir dari hubungan poligami, gua rasa sih lu akan tertarik sama manga ini. Kalau lu nggak suka sama kedua hal itu, mungkin lu nggak akan suka sama cerita ini. Terakhir gue mau ngomongin endingnya. Ini akan mengandung spoiler. Jadi yang nggak mau kena spoiler bisa langsung di skip aja. Udah gue tandain di menit videonya. Jadi arc terakhir di cerita ini itu Mirika yang ngelakuin aksi terakhirnya untuk ngerebut Naoya. Di sini situasinya si Naoya udah pacaran sama Nagisa, Saki, dan Shino. Jadi si Naoya harus milih. Dia mau ninggalin mereka bertiga dan pacaran sama Mirika atau nolak Mirika. Dan di situasi ini juga si Naoya udah suka sama Mirika. Terus akhirnya gimana? Spoiler, akhirnya tentu aja si Naoya yang tadinya pacarnya cuma 3 sekarang nambah 1 jadi 4. Tapi sebelum itu banyak banget dramanya. Ya bayangin aja dramanya berlangsung selama 100 chapter lebih. Terus apa endingnya bagus apa enggak? Kalau gue bilang sih ya nggak jelek-jelek banget, cuma kerasa buru-buru. Karena tamatnya itu pas banget 1 chapter setelah si Mirika masuk ke anggota harem. Jadi banyak subplot yang nggak dilanjutin. Kayak masalah keluarga para karakter-karakternya. Di pertengahan cerita kan keluarganya mereka kaget. Dan tentang hubungan poligami itu. Tapi ya sampai tamat hal itu nggak dikasih lihat lebih banyak lagi. Oke, segitu aja review gue untuk manga Kanojo mo Kanojo. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.